Halo Sobat Pembelajar, selamat datang dalam presentasi hasil studi awal dan perencanaan fokus group discussion dari mata kuliah Psikologi Sosial. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kevin Hazel Firdaus dan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Adli, yang kedua ada Muhammad Salman Ar-Rashid, yang ketiga ada Raden Priyo, yang keempat ada Verisa Angel, yang kelima ada Ariana Yuniesa, yang keenam ada Muhammad Faras, yang ketujuh ada Bagas Abhiasa, yang terakhir ada Arvin Aryo Putro. Dalam fokus group discussion kali ini, fokus penelitian kami adalah Desa Cipacing, di mana desa ini awalnya dikenal sebagai sentra pengrajin tradisional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, industri kerajinan di Desa Cipacing mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pergeseran dari sektor kerajinan atau dari sektor pertanian ke sektor industri telah menyebabkan masyarakat, terutama pemuda dan mantan pengrajin, mengalami marginalisasi sosial dan ekonomi. Mereka terpaksa beralih profesi menjadi buruh atau security, menghadapi masalah pengangguran musiman, serta menghadapi ketidaksiapan budaya di masyarakat industri. Situasi tekanan ekonomi dan perubahan sosial yang cepat ini berpotensi besar memicu isu kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis dalam komunitas. Oleh karena itu, FGD ini penting dilakukan untuk mendalami korelasi antara dinamika sosial ekonomi ini dengan kondisi mental masyarakat. Dalam FGD yang kami buat, tentunya kami mencari dasar yang relevan dengan apa yang akan kami lakukan nantinya. Tentunya setelah mencari relevansi atas permasalahan dan solusi nantinya yang akan dikembangkan kepada masyarakat Desa Cipacing, kami mengambil dasar dari teori fenomenologi dari Alfred Schutz, yang dimana disebutkan dalam konteks kesehatan mental, teori Schutz menjelaskan gangguan sebagai kerusakan dalam intersubjektivitas, seperti hilangnya kemampuan berbagi perspektif dalam kondisi seperti skizofrenia atau depresi. Relevansi pribadi yang terdistorsi dalam membuat pengalaman dunia sehari-hari terasa mengancam, mengakibatkan isolasi sosial. Pendekatan ini mendukung terapi fenomenologis yang memahami pengalaman pasien secara subjektif, mendorong instruksi interaktif sosial untuk pemulihan kesehatan mental yang holistik. Fenomenologi melihat pengalaman pribadi, tetapi fenomenologi saja tidak cukup. Karena itu, kami memasukkan perspektif konflik sosial yang menjelaskan bahwa pengalaman tekanan mental warga tidak lahir begitu saja, tetapi merupakan dampak dari ketimpangan struktur sosial dan ekonomi. Menurut teori ini, perubahan industri di Cipacing menciptakan ketimpangan akses pekerjaan. Mantan pengrajin tersingkir oleh pasar yang dikuasai pabrik, warga tidak punya kekuatan atau power untuk mempertahankan profesi yang lama, dan mereka terjebak pada pekerjaan bergaji rendah, kontrak tidak tetap, atau jam kerja tidak stabil. Selanjutnya, tekanan mental warga Cipacing bukan hanya perasaan individu, tetapi hasil ketimpangan kelas, hilangnya akses terhadap sumber daya ekonomi, dan ketidakmampuan sistem untuk melindungi kelompok rentan. Dengan memasukkan teori konflik, kami melihat bahwa kesehatan mental tidak bisa dipisahkan dari struktur ekonomi yang menciptakan ketidaksetaraan. Jadi, teknik FGD yang kita gunakan di Desa Cipacing akan melibatkan 6-8 mantan pengrajin atau petani yang kini beroleh profesi, dipilih untuk menggali cerita mendalam sesuai pendekatan fenomenologi. Persiapannya itu mencakup pilihan yang lokasi yang nyaman dan netral dan penjadwalan di luar jam kerja utama, serta penyediaan perekam suara. Pelaksanaan diskusi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama pembukaan untuk perkenalan dan penetapan kerahasiaan. Yang kedua dilanjut oleh inti diskusi yang fokus menggali perasaan, tantangan ekonomi, dan dampak psikologis perubahan profesi. Dan yang terakhir, penutup untuk rangkuman dan pemberian apresiasi. Tim pelaksana terdiri dari moderator yang empatik, notulen, dan asisten logistik. Moderator diwajibkan untuk fokus pada dimensi mengapa dan bagaimana pengalaman subjektif peserta, mendengarkan secara aktif dan memvalidasi perasaan mereka agar akar permasalahan mental dan psikologis komunitas dapat tervalidasi secara mendalam. Tujuan diadakannya Forum Discussion atau FGD, kami ingin memahami dimensi mengapa dan bagaimana dibalik keputusan mereka untuk mengambil atau memutuskan untuk meninggalkan profesi lama. Kami ingin memberikan ruang aman bagi para peserta untuk mengekspresikan perasaan, kehilangan identitas, kecemasan, stres, ataupun tekanan sosial yang lainnya yang dapat mereka rasakan, sehingga permasalahan mental dan psikologis itu dapat
terindikasi secara konvensional atau dapat diatasi. Yang ketiga, kami bermaksud mendengarkan secara aktif dan empatik cerita dari para peserta dengan memvalidasi pengalaman atau perasaan mereka tanpa menjudge hal tersebut. Kami ingin memastikan bahwa suara mereka benar-benar didengar dan tidak merasa sendirian dan merasa dihargai. Sesuai dengan kerangka teori fenomenologi yang kami pilih, fokus utama dalam FGD kali ini bahwa kami sangat jelas ingin mendengarkan secara langsung pengalaman hidup warga desa Cipacing. Sehingga inti dari isu kesehatan mental yang kami teliti dapat dirangkum dalam 2 kunci pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana perasaan warga yang terpaksa harus beralih profesi? Dan yang kedua, apa makna dan dampak dari perubahan besar ini terhadap kondisi mental dan keluarga mereka? Sehingga dengan mendengarkan narasi pribadi ini, kami dapat memvalidasi dan mengetahui secara nyata akar permasalahan psikologis yang terjadi dalam komunitas terdampak. Karena teori fenomenologi membutuhkan cerita yang mendalam, kami tidak perlu mengumpulkan banyak orang. Kami memilih kelompok kecil yaitu 6-8 individu yang benar-benar memiliki pengalaman spesifik, seperti mantan pengrajin yang beralih profesi. Jumlah ini ideal untuk menggali pengalaman bersama mereka secara mendalam. Dan yang terpenting, ini membantu kami mengatasi kendala di lapangan, membuat teknis pelaksanaan FGD menjadi lebih mudah. Pemilihan kelompok kecil yang homogen dan kaya informasi ini adalah prinsip utama dalam fenomenologi, yang bertujuan mencapai saturasi data dan mengungkap esensi struktur pengalaman atau the essential structure of experience subjektif mereka terkait transisi profesi dan dampaknya pada kesehatan mental. Kami, mahasiswa sosiologi fisik 4, berkomitmen untuk merealisasikan ilmu yang sudah kami dapatkan dan mengaktualisasikan dalam aksi nyata. Sebagai katalisator, kami ingin membantu dan menambah daya kembang desa Cipacing, dan kami juga ingin membuat dampak yang baik dalam perkembangan desa dan menumbuhkan sikap proaktif dalam mengadvokasikan isu-isu sosial yang ada di sekitar kita. Nah, jadi berdasarkan temuan kami pada daerah Cipacing yang mengalami perubahan pola profesi pada masyarakatnya, di mana pengrajin dan juga petani itu profesinya itu bergeser diakibatkan perubahan dari daerah tersebut. Hal tersebut tuh menyebabkan masalah mental pada beberapa masyarakatnya, terutama remaja yang juga merupakan pekerja. Stres ekonomi ini bisa menyebabkan kesehatan pada mental masyarakat Cipacing, mulai dari mereka mengalami kecemasan, panik, dan juga depresi karena perubahan ekonomi yang kurang stabil yang mempengaruhi kesehatan mental mereka. Nah, perubahan ekonomi yang kurang stabil ini dapat menimbulkan kekhawatiran dan juga kecemasan terhadap masa depan mereka, karena kurang optimalnya pengambilan keputusan ekonomi diakibatkan tekanan psikologis. Oleh karena itu, kita harus bisa membantu mereka dalam memberikan dukungan kesehatan mental, cara mengelola tekanan ekonomi dengan baik dan juga produktif. Solusi yang direkomendasikan itu kita bisa melakukan edukasi terhadap kesehatan mental tentang pengelolaan ekonomi. Kenapa? Karena kesehatan mental ini masih sering diremehkan oleh masyarakat yang belum mengerti. Seperti ketika ada orang yang mengalami masalah mental, mereka disuruh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau disuruh jangan terlalu dipikirin secara bagaimana. Padahal kesehatan mental itu adalah hal yang lumayan penting dan tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kapabilitas gitu. Juga peningkatan akses ke layanan konseling, karena masih banyak tempat yang untuk mengakses layanan konseling itu sedikit sulit dan juga harganya relatif mahal. Jadi hal tersebut tuh harus dibuka kesempatannya untuk semua orang tanpa terkecuali, termasuk juga warga daerah Cipacing. Lalu juga pengurangan stigma terhadap masalah kesehatan mental. Stigma-stigma buruk seperti orang gila atau orang yang jauh dari Tuhan terhadap orang-orang yang memiliki masalah mental itu harus dirubah. Karena kesehatan mental itu adalah hal yang sangat penting, dan juga dunia semakin berkembang dan telah dibuktikan kalau kesehatan mental itu emang benar-benar hal yang nyata, bukan cuman karena orang tersebut memiliki gangguan lain dalam dirinya.
Nah, lalu hal lain juga yang bisa ditingkatkan adalah dukungan keluarga dan juga komunitas, serta menciptakan lingkungan yang aman dan juga suportif di daerah Cipacing. Nah, ketika orang mengalami masalah mental, dukungan terdekat dari keluarganya, komunitas, dan juga masyarakatnya itu adalah hal-hal yang sangat penting dan juga sering dilupakan oleh orang-orang. Seperti itu, teman-teman. Nah, hal tersebut itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena dengan hal tersebut dilakukan, kita bisa membantu masyarakat Cipacing dalam beradaptasi terhadap perubahan ekonomi dan juga menjaga kesehatan mentalnya agar mereka bisa berkontribusi secara optimal dalam pembangunan ekonomi lokal, kayak gitu.